Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irhamna, Prodi PGSD Universitas Samudra semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep perspektif global. Apa itu perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Yang kedua, konsep perspektif global. Suatu pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang luas. Karena hidup ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita sebagai manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Karena itu, hidup saling membutuhkan atau ketergantungan. Nah, selanjutnya, mengapa sih perspektif global itu harus dipelajari oleh mahasiswa? Nah, jawabannya yang pertama, untuk meningkatkan atau menambah wawasan bagi mahasiswa bahwa kita bukan hanya hidup sendiri dalam satu wilayah, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Yang ketiga, menjadikan siswa berpikir integral, bukan general. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa. Perspektif global dipandang dari sudut ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, perspektif global dalam sejarah. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu, baik itu waktu, tempat, dan peristiwa. Perspektif global dalam sejarah adalah perkembangan masyarakat dunia sejak masa lampau hingga masa kini, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, perspektif global dalam geografi. Dilihat dari aspek geografi, banyak peristiwa alam yang terjadi pada era globalisasi. Misalnya, perubahan iklim dan pembangunan secara besar-besaran. Sebelum era globalisasi dapat dikatakan keadaan iklim di setiap negara sama sesuai dengan ciri khas yang sama. Namun, setelah banyak industri besar yang dibangun, terjadilah pemanasan bumi yang sangat berpengaruh seperti perubahan iklim. Yang ketiga, perspektif global dalam bidang politik. Globalisasi sangat berpengaruh pada bidang politik global. Banyak perubahan yang terjadi setelah Perang Dingin. Pada era globalisasi muncul pergeseran kepemimpinan di mana banyak pemimpin muda yang tampil sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, perspektif global dalam sosiologi. Masyarakat merupakan makhluk sosial, selalu ingin diterima di lingkungannya. Kemajuan iptek pada era globalisasi mengakibatkan hubungan antara manusia dan hubungan sosial masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Yang kelima, perspektif global dalam antropologi. Antropologi adalah studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh yang berkaitan dengan aspek dan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya, yang keenam, perspektif global dalam iptek. Berikut adanya iptek, manusia mempunyai banyak kemudahan dan kemajuan. Pandangan optimis terus berlangsung secara terus-menerus, di mana dengan adanya kemajuan iptek,
komunikasi antar manusia lebih mudah. Yang ketujuh, perspektif global dalam transportasi. Kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transformasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Dimana seperti kita rasakan sekarang, perubahan yang dulunya masih menggunakan sepeda untuk berpergian, sekarang telah dengan mudah kita menggunakan kereta atau mobil untuk berpergian dengan lebih cepat, dengan waktu yang singkat. Yang ke-8, perspektif global dalam komunikasi. Perkembangan, kemajuan dan penggunaan media-media elektronik seperti radio, TV, internet, dan kontak interaksi manusia untuk berkomunikasi juga akan mudah, di mana yang dulunya untuk memberi kabar kepada sanak saudara yang jauh kita memerlukan menggunakan surat untuk memberi kabar dengan waktu yang lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dengan kemajuannya perkembangan globalisasi dalam bidang komunikasi, di mana untuk mengirim surat atau mengirim kabar dengan mudah menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun menggunakan pesan dengan waktu yang singkat. Nah, apa sih pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global bagi mahasiswa? Nah, kesadaran dan kemampuan untuk melihat diri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dalam perspektif global, kesadaran adalah pengakuan diri bahwa kita adalah bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.